dibantu? Begini Bu, ada yang mau saya diskusikan dengan Ibu Ya. terkait dengan salah satu sebenarnya tugas akhir saya selaku calon guru penggerak, yaitu mengelola sebuah program yang berdampak positif terhadap murid. Nah, jadi adapun program yang rencana mau digagas itu namanya adalah Sharing Day, yaitu hari berbagi gitu. Nah, terkait dengan ini saya sudah bincang-bincang dengan perwakilan murid. Kebetulan saya berbicara dengan pengurus OSIS yang saya pikir pengurus OSIS itu adalah bisa mewakili semua kelas gitu terkait dengan program ini. Jadi program Sharing Day ini Bu, satu hari berbagi. Berbaginya itu bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk non materi. Berbagi dalam bentuk materi itu ya seperti biasa lah, mungkin kita bersedekah atau apa, itu yang dalam bentuk materi. Kalau yang dari non materi itu yang berbagi apapun yang ingin di-share oleh anak-anak, karena memang curhat ya seperti itu Bu. Jadi ini kan sebenarnya program ini digagas dalam rangka untuk meningkatkan kebersamaan juga, kemudian meningkatkan kepedulian juga antar sesama. Artinya tujuannya itu untuk kepedulian terhadap sesama begitu Bu. Jadi karena memang di sekolah kita ini cukup ramai, mungkin bisanya konsepnya itu per kelas, tapi berdasarkan tadi diskusi bersama anak-anak begitu ya kan, di kelas mungkin diawali dulu dengan sarapan pagi bersama wali kelasnya, dan ketika sarapan itu kan sudah bisa saling berbagi, itu ada yang tidak bawa sarapan. Saya nanya kepada anak-anak tadi, kalian kalau makan bawa bekal di rumah saling berbagi nggak sama teman-teman? Saling berbagi Bu katanya gitu. Cuma kan tidak ada jadwalnya gitu, ketika ada ini maksudnya kita jadwalkan begitu kan. Nah, setelah makan bersama barulah nanti mereka mungkin beberapa orang gitu ya, kalau seandainya umpamanya ini digagas 1 kali sebulan, kan satu kelas itu ada sekitar 35 umpamanya, kan bisa saja saat sebulan itu sekitar 7 orang yang, jadi semua anak itu diberi kesempatan untuk apa terserah mereka menyampaikan apa, sehingga wali kelasnya dan teman-teman yang lain itu juga tahu apa yang ingin dia dengar, apa yang menjadi keluhannya. Nah, tadi berdasarkan bincang-bincang dengan anak-anak sih, mereka cukup positif menerima program ini. Jadi saya minta inilah dari Ibu, bagaimana pendapat Ibu terhadap pelaksanaannya gitu. Baik, tadi namanya Sharing Day ya guys. Sharing Day. Jadi ini bagus sebenarnya, cuman nanti yang kita khawatirkan pertama anak tuh apakah akan jujur. Itu yang pertama kan, apakah akan jujur, kemudian nanti jadwal ini, jadwal waktunya ini, kalau dalam bidang studi Ibu Nurkis memang harus ini ya kan, di BK kan, cuma nanti mungkin ada program lain yang di dalam kurikulumnya apakah tidak mengganggu kalau diadakan 1 kali dalam sebulan. Nah, kemudian nanti dalam 1 kali dalam sebulan itu artinya setiap orang tuh per kalinya itu kita terima, atau memang sekali dalam 1 semester itu. Kira-kira mereka akan memikirkan terlebih dahulu apa yang perlu saya bahas dengan kawan-kawan saya, sehingga apa yang menjadi permasalahan saya yang paling berat bisa diatasi. Nah, kalau setiap kali mungkin barangkali terlalu banyak pula curhat yang perlu disampaikan mereka, dan itu akan membuat mereka tidak jujur mungkin. Yang perlu diatasi. Iya. Jadi kalau dari anak-anak sih Bu, tadi berdasarkan diskusi dengan anak-anak, sebenarnya yang apa yang mau disampaikan itu tak harus permasalahan gitu ya. Bisa saja mungkin mereka ingin berbagi kebahagiaan.
atau bisa saja dibuatkan temanya. Namanya pertemuan sharing day kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara menyelesaikan tugas pas tepat waktu. Bisa juga itu tergantung wali kelasnya lah nanti dengan anak-anak gitu. Karena memang tadi saya tanya kepada anak-anak, kalian satu kelas itu sudah saling kenal belum sampai ke dalam-dalamnya gitu ya teman-teman. Boleh kan mengganggu jam. Berarti eksotis tadi ya. Ya, eksotis. Perlu kita ini nih Bu Nurgis, perlu kita programkan pelaksanaannya yang terbaik itu seperti apa. Betul. Karena ya kita ini banyak namanya yang gratis di sini nih, pada umumnya tuh anak-anak tuh kan beda pikiran dengan orang dewasa. Kalau di masjid-masjid tuh kesadaran bapak-bapak, ibu-ibu tuh orang dewasa kan sudah banyak. Istilahnya yang mau berimpak tuh, bersedekah tuh memang sudah banyak sadarnya kan. Cuman kalau kita ingin menumbuh kembangkan bagaimana kepedulian terhadap sesama itu kepada anak-anak, itu yang penting dulu ya. Istilahnya ya kalau sedekah, kalau infak tuh memang udah menurut aja nanti. Yang penting kepedulian tadi. Betul. Ya seperti Ibu bilang tadi kan ya mungkin guru gitu kan, dan dalam hal ini kan contoh berarti kan teladan bukti yang bersedekah itu anak kita suruh sedekah kita tak pernah gitu. Jadi ya memang sih yang namanya pasti akan ada plus minus itu pasti akan ada. Cuma nanti kita taruhnya di mana Bu Nurgis? Di musola atau di kantor atau di mana gitu kan? Itu tadi juga kami perbincangkan juga itu dengan anak-anak, dengan wakil kesiswaan juga. Spotnya di mana? Iya. Gitu, kemudian tentunya kita tidak membiarkan begitu adanya. Betul, ada pengawasan. Ada kepengawasannya. Nanti yang tidak pantas tuh nanti dilakukannya aja, terus nanti hal ini tidak membuat menjadi baik, artinya kan menjadi negatif akhirnya. Jadi tadi memang ada kekhawatiran anak-anak tuh takutnya nanti yang miskin tambah miskin, yang kaya mungkin kaya, katanya seperti itu. Jadi memang tadi saya bilang ke anak-anak kalau bisa ini juga menjadi bagian dari program OSIS itu kan ada namanya bidang budi pekerti. Nah kalau memang bisa dirangkul oleh mereka, tapi saya yakin yang namanya awal-awal itu pasti akan susah juga, pasti menjalan terbiasa. Iya, menjalan terbiasa. Kemudian maksud dan tujuan itu betul-betul disampaikan. Makanya tadi kesepakatan dengan anak-anak emang ini disosialisasikan dulu. Iya. Kalau perlu kata usulan mereka tulis di etalase itu ini makanan untuk orang yang membutuhkan, maksudnya gitulah macam-macam bahasanya begitu kan. Bukan berarti tidak boleh ya. Bukan berarti membatasi begitu. Mungkin itu Bu, bisa jadi orang kaya kadang tak bawa uang. Betul, saat itu. Iya, Dia lapar kan, jadi sakit perut pula, nanti tak makan. Ya termasuk juga mungkin anak-anak ini, karena kita ini kan tidak ada panitia kan, kita ini tidak ada panitia. Mereka 1 kali sebulan itu mereka entah sedekah pakaian yang layak pakai atau apa gitu. Intinya membangun bagaimana kepedulian terhadap sesama, boleh sesama mereka, bisa juga yang keluar gitu. Tuh kayak anak-anak kita yang sering tidak ke sekolah karena tidak ada tumpangan tubuh. Itu kan sebenarnya sebanyak ini anak SMA, masa tidak ada yang bisa, kan itu kan bagian dari kepedulian juga. Jadi itu untuk baju layak pakai itu bagus tuh Bu. Kadang kita anak-anak kita bagus sebenarnya. Sayang itu kan menjadi hisap kita juga. Betul. Daripada dibuang-buang kan? Daripada dibuang, kadang dikasih orang mungkin malu tak dipakai tak tidak. Kalau kita taruh dalam sebuah tempat mungkin ada yang koordinasi. Betul. Lumbung sedekah. Lumbung sedekah mungkin memang dibutuhkan oleh anak-anak kita nanti. Daripada dia beli baju kan, ini bisa dimanfaatkan. Betul. Jadi setiap anak yang, termasuk yang anak yang sudah tamat, sedekahkan bajunya, baju sekolahnya nanti ada lumbung itu lah. Bagusnya sekolah kan memang ada lumbung sedekah gitu.
kalau itu dibutuhkan pas ada bencana tinggal disalurkan. Atau ada yang butuh, ada anak kita tidak ke sekolah karena celananya sobek dan dia cuma punya satu-satunya. Nah seperti itu gitu. Jadi terima kasih ya Bu. Itu kan pengembangan dari program ini, banyak hal cara kita untuk berbagi sebenarnya, baik berbagi secara materi maupun non materi. Terima kasih Bu atas supportnya, atas dukungannya. Mudah-mudahan program ini betul-betul bisa sampai 3 tahun bersama satu guru tapi tidak kenal karena sangat sekali ya gitu. Orang zaman sekarang. Kalau kita dulu jangan sekelas lagi, sekolah pun tahu kita nak. Iya. Jadi zaman. Nah itulah karena itu mungkin itulah Bu salah satu latar belakang saya ini digagas program ini sebenarnya itu gitu, biar keterbukaan, karena selama ini kita lebih sering curhat, anak-anak lebih sering curhat di media sosial kan. Jadi itu mereka juga tahu apa sebenarnya yang dialami oleh teman-temannya. Tak mesti soal permasalahan karena itu kan privasi. Bisa saja mungkin soal sharing-sharing yang lain yang bersifat membangun atau konstruktif gitu. Terus tadi Bu berkembang juga berdiskusi dengan anak-anak itu kan tadi sharingnya itu tidak hanya sharing non materi berupa berbagi informasi cerita, bisa juga sharing materi yang berupa kebendaan karena tujuannya kan untuk kepedulian juga. Nah kalau dalam hal makanan dia mungkin bisa berbagi makanan Walaupun untuk sehari ya nak. Bisa makan bersama itu bisa. Terus bisa juga tadi itu ada ini Bu, sekedar wacana tapi nanti tergantung bagaimana sekolah dan anak-anak mengelola. Jadi eksotis itu namanya. Eksotis itu etalase konsumsi gratis. Jadi anak-anak kita itu kan ada yang tidak bawa bontot dari rumah karena memang kadang tidak ada orang tuanya, kadang ada uang hanya untuk bisa beli minyak segala macam. Jadi seperti etalase di masjid itu, jadi semua orang bisa naruh makanan itu, semua orang juga bisa mengambil begitu ya. Tak bisa setiap hari ya, mungkin sekali berkala, entah sekali entah hari Jumat atau sekali sebulan atau apa. Bisa di sekolah, bisa juga mungkin di masjid atas nama SMA 2, etalase SMA Negeri 2. Karena kan salah satu program sekolah kan yang mendukung hal ini saya pikir adalah anak-anak kan ada infak tiap Jumat. Jadi tadi udah bicara juga sama anak-anak sama wakil kesiswaan. Kalau infak hari maunya satu kali infak dalam 1 bulan itu kita alokasikan untuk sedekah itu gitu. Cuma tadi tuh Bu kata ada kekhawatiran apa anak-anak dan kita semua sebenarnya kalau etalase konsumsi gratis di sekolah itu kan dikhawatirkan, tahulah kan anak-anak kita kadang mereka itu bukan tidak mampu, dia ambil juga, padahal ini sebenarnya diharapkan kepada anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi. Tapi yang namanya program, saya bilang yang namanya program kan perlu kita evaluasi. Bersedekah itu memang tidak harus ke orang miskin saja, orang kaya juga tidak apa-apa. Nanti seiring jalannya waktu mudah-mudahan ada datang hidayah. Dia menasihati dirinya sendiri, saya tidak pantas mengambil, saya tuh pantasnya memberikan di sini, memberi bukan mengambil, seperti itu. Jadi tadi ada wacana-wacana seperti itu Bu. Eksotis itu etalase konsumsi gratis gitu kan di apa itu gitu. Itu gimana menurut Ibu? Bagus sekali. Jadi kan guru-guru juga bisa bersedekah naruh di situ. Anak-anak tuh Bu, kalau anak-anak kita nih kalau ulang tahun dia sering apakan teman-temannya, mentraktir teman-temannya. Daripada mentraktir teman-temannya, lebih baik ditaruh di situ. Anak yang kurang, yang membutuhkan bisa dia bermanfaat, kan seperti itu. Atau guru ulang tahun, bisa ditaruh di situ. Kita seharian kan Bu sekolah itu kadang koperasi sudah tutup, kadang-kadang kantin udah habis apanya gitu. Itu apa namanya, pengembangan sebenarnya dari program sharing day itu kan berbagi juga, berbagi dalam sifat materi. Nah kalau yang berbagi dalam sifat materi seperti itu kan tidak pakai jadwal. Iya. Nah tidak kalau berjadwal nanti lain cerita pula, nanti kan nggak bawa uang sangu lah, atau itu tidak peduli apalah kan. Itu kan tidak berjadwal dan tidak mengganggu jadwal pembelajaran. Seperti artinya itu. insidentil aja sesuai dengan keinginan daripada yang ingin berinfak. Iya. Dibuat berkala juga tidak apa-apa, mungkin sekali seminggu, terserah hari apa begitu. Kalau untuk apa tadi itu Bu yang kita khawatirkan jadwal tadi, kan hari Jumat itu kan kita pagi itu kultum,
mesin, ada senam kan gitu. Rencananya memang dipakai jam itu kalau seandainya tergantung kebijakan sekolah ya kan Bu. Umpamanya hari keempatnya itu yang sharing day itu, jadi waktunya tidak berjalan ya 1 JP atau 2 JP untuk bertemu dengan guru, dengan wali kelasnya ya. Jadi wali kelasnya bisa dekat Pak bersama juga dengan anak-anaknya, anak-anaknya juga seperti itu. Rancangannya sih seperti itu. Pernah coba tadi disampaikan sama Pak Romi di salah satu kelas, di kelas 12 baru beberapa waktu kemarin. Jadi mereka yang kelas 12 itu kan ada yang dari kelas 10 ke satu kelas, ada yang tidak kan gitu ya. Jadi waktu itu apalah ya, kami berbagi sharing gitu. Temanya adalah pengalaman membahagiakan dan memberikan pengalaman dan membahagiakan itulah. Baru beberapa orang yang bercerita itu, jadi semua kelas itu hening dan menangis. Jadi aku tanya, satu kelas di kelas 10, iya. Tahu nggak temanmu pernah mengalami itu? Tidak tahu. Ya, itu yang satu kelas itu, apalagi yang tidak satu kelas. Ya, satu lagi Ibu agak terenyuhnya terkait dengan almarhumah kemarin. Ya, almarhumah itu kan yang satu kelas sama dia ada nggak sih? Nggak ada. Ya, kan termasuk sering tidak masuk sekolah ya Nurul ya. Dan orang tidak tahu penyebab dia sering tidak masuk sekolah itu. Bahkan mungkin yang satu kelasnya saja mungkin ada yang tidak tahu gitu kan. Tapi kan setelah kita tahu, terbuka kan mata hati kita gitu. Nah jadi itu maksudnya program sharing day ini rencananya itu nanti Ibu minta diskusi dari kalian itu boleh sekali sebulan, boleh juga sekali seminggu, dan sering ya. Nah tadi Ibu bicara sama Pak Romi, itu kita namakan eksotis, etalase konsumsi gratis. Ya, andaikan di SMA ini ada, mungkin tak sekali seminggu atau sekali sebulan, setiap orang boleh menaruh makanan, setiap orang boleh mengambil makanan. Karena bukan apa-apa banyak teman-teman kita yang tidak punya uang jajan itu. Dikasih 10.000 habis untuk beli minyak dan segala macam. Bisa juga di sekolah, bisa juga di masjid, mamanya kita taruh di masjid. Tapi itu etalase SMA Negeri 2 sini. Kita kan setiap Jumat kan ada impak tuh. Nah ada impak, kan bisa saja satu kali Jumat itu kita peruntukkan khusus impaknya untuk berbagi. Tapi kalau pengennya kan kita kalau bisa memang orang untuk internal SMA dulu ya, karena ngapain harus kita cari-cari orang di luar kalau memang ada di dalam ini, teman-teman kita di dalam ini yang sangat perlu disantuni gitu kan lebih baik sebenarnya teman-teman kita yang ada di dalam ini gitu. Nah Ibu pengen dengar ini, Ibu pengen dengar terserah siapa memberikan usulan atau apa, bagusnya dikemas dalam seperti apa program sharing day ini gitu. Silakan siapa? Herman, selaku ketua OSIS, boleh? Masih mikir sama ininya Bu, penjelasan Ibu tadi. Nah, apanya yang dipikirkan? Ya kayak tadi, kayak penyampaian itu Bu tentang Di syuting Armannya. Armannya bukan ibunya. tentang materi atau non materi itu Bu. Seperti misalnya kita pertama di kelas dulu. Di kelas itu kita memberikan non materi gitu, misalnya memberikan case kepada teman-teman, membagi kelompok dulu Bu. Dari tingkat kelas dulu baru tingkat sekolah, satu sekolah. Iya betul. Memang seperti itu. Ya. Nah, jadi gini, itu kan konsep yang ditawarkan ya. Jadi materi dan non materi. Kalau yang bersifat non materi mungkin ya seperti itu, bisa ngumpul sekali seminggu atau sekali sebulan di kelasnya gitu ya. Kalau yang materi kan itu mungkin terpisah. Kalau materi kan tidak menghabiskan waktu ya. Nah, kan bisa kan itu tidak menghabiskan waktu. Kita taruh aja etalase itu. Kalau seandainya disetujui berupa etalase gratis itu gitu. Jadi kalau di SD, di TK itu biasanya dibuat tema-temanya oleh guru kelasnya. Karena SD itu kan nggak seperti kalian tuh kalau disuruh ngomong kan udah nyerocos saja. Kalau SD kan dia kadang butuh tema. Oke anak-anak, hari ini kita akan sharing tentang mengerjakan tugas. Hari ini kita sharing tentang cita-cita umpamanya. Kalau anak SMA kan nggak perlu seperti itu karena banyak unek-unek yang mau dia sampaikan itu. Gitu. Jadi gitu Man. Jadi nanti umpamanya
Arman ngomong nih, mamanya dia ngomong kendala yang saya alami selama 1 bulan belakangan ini segala macam. Nah setelah ngomong itu dikasih umpan balik oleh teman-temannya, oleh gurunya, oleh teman-temannya. Disitulah letak kita saling mengerti itu, kita saling memahami itu. Paham maksudnya? Paham. Nah, Kalau misalnya kita memberi materi yang kayak Ibu bilang tadi, kita mungkin memberi minuman gitu, minuman gratis di lapangan. Setelah senang mungkin, jadi kita berikan penjelasan dulu, baru silakan ambil gitu. Oke, bagus. Nah, itu kan bisa atas nama OSIS kan? Nah, atas nama OSIS umpamanya bagian apa tuh bagusnya tuh? Bagian bidang apa? Gitu, umpamanya ya setelah sebulan kita oke, hari ini kita akan saling berbagi ini gitu ya. Nah, atau umpamanya di kelas itu, makan sekali sebulan kita ada sarapan pagi itu. Masing-masing dari rumah bawa makanan harga 2.000 sampai 5.000 umpamanya. Enggak usah yang berat. Masukkan dalam kantong kresek hitam. Nah, sampai di situ nanti Kak kita buka kado. Jadi semua orang bisa ngambil ya. Ya kita contoh. Arman bawa tahu isi. Adil dia bawa brownies umpamanya. Kan kita nggak tahu tuh mana yang punya kita. Kalau dapat punya kita tukar lagi. Nah, rupanya dapat yang Adil dapat punya Arman dapat punya Adil. Nah, nanti kan itu bisa direfleksi. Nah, kamu tadi bawa teman, bawa tahu. Yang kamu dapatkan apa? Brownies. Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih kamu sukai? Saya lebih suka yang saya dapat tadi daripada yang saya dapat. Itu loh hikmahnya luar biasa. Ya, itu perlu kita kaji bahwa terkadang dalam hidup apa yang kita berikan 2 dibalas oleh Allah 3, 4, 5, 6, 10. Maka gitu ya. Nah, itu bisa direfleksi bersama di kelas. Bisa juga dengan cara berbagi seperti itu. Kalian kalau makan-makan di kelas itu saling bagi-bagi sambal nggak? Bagi-bagi sambal kan? Iya. Nah, kadang ada yang makan nggak bawa botol. Ayo, itu tuh bagian dari berbagi. Cuma kan tidak terkonsep kan? Nggak terkonsep, kadang bawa, kadang enggak. Kadang iya, kadang tidak. Kan seperti kalau sudah terkonsep program seperti ini kan enak gitu. Jadi nanti mau bagi-bagi di lapangan gitu habis Ya itu baru gambaran aja. ya habis senang gitu yang tidak. Ya, berbagi maksudnya gimana? Nanti berbagi untuk keseluruhan atau yang sebagian saya baca aja atau gimana nih maksudnya, Bu? Ya terserah, maksudnya itu konsepnya itu terserah kepada kita semua. Misalkan berbagi nih di lapangan ini nanti kalau semuanya dapat dananya dari mana? Nah, itu Cukup nggak 1 bulan infak 1 kali itu atau cuma hanya sebagian aja atau gimana nih maksud berbagi ini? Nggak mungkin atau kalau mau berbagi bisa tuh mana? Mau berbagi Kayak minuman mineral. teh gelas, Iya. bisa lah semua Kan dibagi habis. teh gelas tuh, berbagi teh gelas. Nanti kan haus mungkin. Aku aja. Kalau cuma tadi itu etalase kita kasih makanan di situ mungkin tidak masih mungkin tidak semua yang dapat ya, ibaratnya mungkin kalau di sini mungkin siapa cepat dia dapat beda konsepnya lagi kalau memang dibikin etalase atau mau berbagi gitu lagi. Tapi kalau ibarat kata Arman dikumpulkan di lapangan nanti kita berbagi, ada yang dapat ada yang enggak, gimana coba tuh? Pengennya kan semuanya dapat, dananya dari mana? Tapi kita ini harus melibatkan kepala sekolah atau mungkin wali-wali kelas bagaimana atau gimana gitu kan. Kalau memang sumber dananya tadi usulan kita kan ada Pak nih diambil 1 kali lah dalam 1 bulan itu di sana tidak cukup. Kalau untuk kayak yang dibilang Nurul itu teh gelas semuanya itu ya habis senam gitu kan mungkin 500 ya, berapa ya? Teh gelas 1.000 atau aku gelas sekali ya. Iya, gelas aja. Gelas gitu minimal itu sebenarnya sama-sama dapat dan sama-sama meminum hal yang sama. Karena terkadang orang yang beruang dia bisa beli teh pucuk, orang yang sederhana hanya beli aqua gelas. Kita kan maunya kebersamaan gitu ya. Kalau aqua gelas ya aqua gelas semuanya itu kan maknanya adalah yang kebersamaan sama kayak di kalau kita Atau kalau teh gelas dapat tuh kalau 1 kali infak itu cuma bagi teh gelas untuk seluruh siswa. Pas senam itu dibagikan, itu masa kayak dia tuh ngambil terus dia nyatain perasaan yang dia rasakan gitu, bisa nggak sih Bu? ya sebenarnya bisa aja cuma ya kan nggak mungkin semua ya kan secara dia juga bisa. Itu namanya saling merefleksi. Ya. Mana ya konsepnya balik kasih satu gimana? Apa ngambil sendiri atau gimana? Gambar aja ngambilnya lebih apalagi yang gratis. Lagi berdapat Lama nanti etalasenya roboh. Jadi gini, etalase nanti kan kita kata Arman kan setelah 1 itu kita sosialisasikan toh.
Nah, umpamanya kita punya eksotis, etalase konsumsi gratis. Kita bilang bahwa ini diperuntukkan memang untuk orang-orang yang mungkin ya perlu didapatkan yang diberikan santunan gitu. Cuma kan yang namanya kita manusia ya kan. Nah, kan kadang ada juga dia tuh nggak mikir orang lain walaupun dia mampu, udahlah saya dapat. Tapi nggak apa-apa, yang namanya sedekah kan boleh bersedekah sama orang kaya juga gitu ya. Cuma ibu rasa kalau ini berlanjut itu akan mengevaluasi diri masing-masing. Malu saya punya rumah lantai 2 gitu ya, tapi giliran ada makanan gratis saya duluan yang lebih banyak ngambilnya kan gitu. Jadi maksudnya nak di situ tuh setiap kita juga boleh bersedekah di situ. Nah kadang kalau ulang tahun, kalau ibu tengok ya ulang tahun kadang di kelas terakhir teman-teman itu lebih baik kalau kita ulang tahun mau dalam bentuk rasa syukur kita taruh di etalase itu, walaupun hanya aqua gelas, walaupun hanya teh gelas lumayan kan kalau di etalase gratis itu kan semua orang bisa ngambil. Nanti kita bicarakan kira-kira spotnya bagusnya di mana gitu kan. Nah kalau kata Pak Omi tadi kalau ditaruh di ini saja, nanti kalau yang dekat-dekat situ saja ya Taruh di musola, habis itu sama nanti padu. ya kan gitu umpamanya. Jadi nanti itu kan bagian dari pembicaraan ke depannya. Tapi secara konsep andaikan program berbagi ini, hari berbagi ini kalian menyambutnya positif atau tidak, itu dulu ya, positif atau tidak kan gitu ya Man. Menurutmu gimana Man? Memungkinkan tidak, positif atau tidak? Kalau untuk sekolah sih Bu, kalau bagi-bagi makanan kayaknya kacau, kecuali Nah makanya tadi di konsepnya tuh kelas kan. Iya, Bu. Dia bisa saja mamanya kelas aman. Pagi ini dia masuk kelas 8 pagi, mereka bersepakat ada entah mungkin ada impak apa, ada temannya yang belum melunasi apa gitu, dan memang betul-betul dia sangat butuh di kelas itu, dan kalian tahu gitu teman itu bukan dia lalai gitu, tapi memang dia kondisinya memang sangat dia dibantu temannya itu tuh luar biasa loh, ngalir pahala dan akan diingat sampai kapanpun gitu ya kan Nisa. Pasti di setiap kelas itu ada orang-orang yang tidak baik-baik saja kondisi perekonomiannya. Jadi per kelas itu mau diapakan dulu. Nanti kalau dari secara umum bisa jadi OSIS. Seperti tadi itu yang teh gelas itu ya kan, itu dari OSIS. Kalau yang per kelas itu program sekolah di kelas ada apa dan Ini Bu, pendapat saya Bu. Jadi kalau misalnya kita mengadakan program kayak gitu Bu, itu hanya berjalan sekali 2 kali Bu. Karena untuk menggerakkan anak-anak ini aja udah susah kali. Apalagi kita ngadakan lomba aja di kelas itu pasti ada yang kau aja maju kan. Habis itu apalagi ini Bu, kalau kayak gini menurut saya Bu, mereka itu kayak saling tunjuk Bu. Jadi menurut saya kayak program ini pun nantinya bisa berdampak negatif Bu. Apalagi kata ibu tadi ada etalase gratis itu Bu, itu mungkin orangnya yang itu aja belum dapat, karena mereka tuh emang pengen dapatnya itu kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Cepat dapat yang Oke, baik. Yang namanya program itu sama kayak kebijakan. Ya, pasti ada pro kontra, pasti ada plus minus. Tapi semua itu kita tidak akan tahu hasilnya kalau tidak pernah ikut. Ya, yang namanya program itu senantiasa akan selalu dievaluasi. Ya, apalagi ini kan melibatkan pihak sekolah. Toh ini sudah akan menjadi kebijakan sekolah gitu, kebijakan sekolah. Minimal ya kan tadi perbaginya itu 2, dan tidak materi dan non materi gitu. Ya, kalau yang non materi kan mau berebut tampil bagus itu kan. Kalau yang berebut makanan ada yang berebut makanan, ada yang berebut berbicara gitu. Sebisanya mungkin oke, yang akan ada masalah itu mungkin di teknis yang materi ya kan. Kalau yang non materi saling berbagi cerita itu berasa tergantung wali kelasnya yang mengatur lah. Seperti itu ya kan Pak Om. Apalagi ini sudah kebijakan, kalau memang ini akan jadi kebijakan sekolah gitu. Dan itu akan evaluasi terus. Oh ternyata kalau dilaksanakan seperti ini efeknya begini. Ayo kita evaluasi bersama. Jadi program itu sama ya Kak kalian OSIS, program itu kalau tidak jalan bukan dihentikan, tapi dievaluasi. Kita saling sama-sama merefleksi. Kira-kira oh kurangnya di sini, oh bagusnya itu seperti ini. Gitu konsepnya ya Danu. Jangan kalau bahasa kampung ibu begini. Nanti ibu terjemahkan ya. Gini,
kalau orang mau nanam padi di sawah itu jangan pikirkan hamanya, gitu loh kalau dalam filosofis orang tua. Jadi ditanam aja dulu. Nanti kalau emang ada hamanya, kan ada toh racun hama, kayak gitu. Jangan dipikirkan sebelum nanam itu udah terpikir oleh kita adalah hamanya gitu. Cuma mungkin yang untuk materi nanti kita evaluasi kalau seperti ini mungkin akan kacau atau akan ada kesenjangan. Kita kan menghindari kesenjangan itu sebenarnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang berbagi non materi, itu rasa sibuk sendiri. Terlalu banyak kendala. Ya, aman ya. Etalase itu nggak perlu dijaga lah ya. Percaya itu aja lah ya. Sama kayak kantin jujur. Ya kan? Kalau kayak kantin jujur itu kan awal-awal kadang rugi gitu. Ya karena memang nggak jujur gitu ya, cuma kan kita evaluasi gitu ya. Tapi kan bukan berarti ada sekolah yang tidak berhasil dengan kantin jujurnya kan, ada. Sedang lapar karena nggak punya uang jajan di sekolah. Ada, bukan tidak ada. Ada teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti ujian, yang tidak bisa pakai baju seragam sampai kelas 11 karena baju seragamnya belum bisa ditebus. Nah, meskipun kan ada juga kadang faktor kelalaian ya, kan ada juga, tapi kan ada kadang kondisi orang kan tidak sama, ya kan? Dan Ibu sama Pak Romi sudah pernah berkunjung ke salah seorang rumah siswa juga yang ada di sini. Kalau kami tidak berkunjung, kami tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Jadi itu loh nak, maksudnya sharing day itu adalah berbagi dalam bentuk materi, berbagi dalam bentuk non materi. Nah, kira-kira dari OSIS ini perwakilan OSIS gitu. Apa gambaran kalian mengenai program ini? Menurut kalian program ini memungkinkan nak kita adakan di sekolah atau tidak? Kira-kira memungkinkan tidak? Konsepnya itu seperti apa terserah ya. Cuma memang kalau konsep yang pernah Ibu gagas itu seperti ini. Jadi paginya itu, nanti kan kita tuh kan biasanya hari Jumat tuh kan Pak Rom ada kultum, ada senam, ada yasinan gitu ya kan. Mungkin ada satu hari nanti yang sharing day ini. Jadi pagi itu sarapan pagi bersama dulu di kelas masing-masing. Boleh di kelas, boleh di luar kelas, terserah lah. Yang penting jangan ke Pak RT atau kemana gitu ya. Yang penting itu di sini gitu. Nah setelah dalam sarapan pagi itu ada tuh yang tidak bawa kadang-kadang karena ibunya nggak ada yang masak tuh. Ya kan nggak ibunya sibuk kerja belum sempat dia masak segala macam. Nah sambil kita sarapan pagi itu kita bisa berbagi, nah ini punya saya. Nah kalian pernah nggak nengok-nengok di YouTube sekarang kan kalau untuk studi banding kan nggak harus kita berkunjung ke tempat itu ya kan sejak ada teknologi ini ya. Kalian pernah nggak sih nyaksikan di sekolah-sekolah di luar sana itu ada program berbagi yang seringnya kan itu tingkat TK, SD gitu ya. Pernah nggak? Pernah. Kalian pengen nggak seperti itu juga? Masa kita kalah sama anak TK ya kan yang saling berbagi makanan atau apa? Ini kadang yang kaya sampai kembung perutnya saking banyak jajannya gitu kan, sementara yang tidak, yang ekonominya lemah hanya bisa gigit jari. Nah itu yang kita hindari sebenarnya dengan program sharing day itu. Jadi kita berbagi gitu. Nah yang berbagi non materi itu seperti Ibu setelah kita sarapan pagi bersama, nanti mungkin konsepnya itu terserah ya. Cuma contohnya seperti ini, satu kelas itu ada 35 orang namanya. Kalau seandainya satu kali sebulan berarti kan 6 kali lah kira-kira tuh ya Pak Om, 6 atau 5 kali dalam satu semester. Bisa wali kelasnya membagi minggu sharing day pertama 6 dibagi 6 lah, 35 dibagi 6 gitu ya. 6 orang dulu yang saling berbagi, terserah dia mau membagi apapun. Mau bagi keluhannya kah, mau bagi kebahagiaannya kah, mau bagi tips kah, mau bagi apa, atau umpamanya saya tuh pengen seperti ini loh, tapi di sekolah ini saya tidak menemukan segala, terserah apa yang mau dibagi. Kalian pengen enggak suara kalian itu didengar? Pengen enggak didengar suara kalian? Pengen? Nah, cuma kan selama ini kita kadang tidak ada wadah ya, tidak ada wadah untuk mengekspresikan, tidak ada wadah untuk bersuara seperti itu gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari program OSIS. Ibu pengen memang ini juga menjadi bagian program dari OSIS karena memang dulu pernah ada di rezim kalian ini ada kan, itu luar biasa satu kita bikin di kelas itu kita bikin tulisan kan kayak misalkan yang sangat menggabungkan silakan ambil, ada bahasa iya, memang biar ada rasa malu gitu.
Sama kayak LPG. Tapi yang itu yang memang dia butuh dia kayaknya dia nggak jadi ngambil karena Malu, betul. Jadi pasti jadi awal-awal itu memang akan seperti itu ya. Nanti kita akan coba kita tengoklah iklimnya sekolah ini dulu ya. yang butuh kalah sama yang buka tembok ya. Nah, Iya. jadi kalau LPG itu kan khusus untuk orang miskin, ditulis itu kan LPG. Tapi orang lantai 5 rumahnya itu juga apanya gitu kan. Kalau yang itu langka. Ya, betul. Nah, jadi ya nanti kita coba dulu yang eksok di situ kan. Nah, mana tahu. Boleh kita coba. Oke, baik. Terima kasih. Nah, lanjut ke perpisahan. Ya, karena Ibu ada